streaming kamu arahkan mau ke DM, mau ke WA, pokoknya diarahkan coba bebas aja. Mau kemana, mau disuruh follow, mau suruh balik lagi pas lagi live streaming bebas. Coba. Sekarang call to action di live streaming, aku pengen lihat. Supaya kata-katanya juga aman ya. Kalau yang turun berat badan, dah hilang, hilang, hilang akun dari muka bumi ini. Nggak boleh di TikTok tuh bahas-bahas diet, turun berat badan, overklaim menyembuhkan, menyehatkan, dah habis dah. Ya, jadi masalah si TikTok ini tuh sebenarnya gampang aja kalau kalian ngikutin panduan komunitas, ya pasti kalian selamat dari peraturan-peraturan pelanggaran-pelanggaran tuh pasti no drama. Cuma kalau kalian yang nggak tahu, nggak belajar, ya udah pasti tidak akan selamat juga. Jadi memang TikTok itu hanya untuk yang memang mengikuti peraturan. Coba call to action di live streaming. Nah, call to action, baru paham pembahasan, maklum saya baru gabung. Soalnya yang pelanggaran itu udah lewat pembahasan di Zoom pertama, sekarang udah Zoom ke-10 ya, kelewatannya udah banyak, makanya aku nggak bahas lagi di sini. Nanti mungkin akan ada pengulangan, nanti kita tunggu kabar selanjutnya dari AFC ya. Yang udah kelewatan mungkin ikut aku udah Zoom ke-7, Zoom ke-8, udah ketinggalannya banyak, nanti ditunggu info selanjutnya. Follow akun ini supaya next ada notifnya kalau aku live. Thank you semuanya. Oke, akhirin live. Good. Ya, jadi ketika mau selesai live-nya jangan lupa suruh orang yang udah masuk ke live tapi belum follow, suruh follow dulu supaya nanti kalau next live streaming itu dia dapat notifikasi live kita gitu. Apalagi orang yang baru masuk terus lagi seru-serunya tapi kita udah mau udahan live streamingnya. Ya, yang penting udah follow dulu ketika kita live nanti ada notifikasinya. Mana lagi? Masih mengetik. Jangan lupa follow aku untuk informasi diabetes lainnya biar dapat notifikasi saat aku live. Oke. Lanjut. Aku belum berani live, hanya foto saja. Gimana maksudnya hanya foto saja? Nggak ada foto. Di TikTok tuh konten, ada video, bukan? Coba, kalau di live gimana? Justru belum berani live ya bikin call to action di live supaya nanti supaya nanti berani live. Kalau kamu mau tanya-tanya lebih detail, WA saya ya. Oke, good, good. Teman-teman ada masukan live selanjutnya bahas tentang apa? Oke. Ya, ini nggak basi ya. Jadi benar-benar mendengarkan input ya, mendengarkan insight dari penonton. Yang baru gabung segera di-follow akun ini. Besok kita live lagi jam 9 malam. Kita bahas lagi tentang saraf kejepit. Oke. Bila mau konsul lebih panjang, boleh lanjut WA ya. Oke, good. Kalau teman-teman merasa sharing aku bermanfaat, silakan follow ya supaya kita bisa sharing bareng lagi. Ini bagus banget kata-katanya ya. Jadi tidak memaksa tapi lebih menyentuh lagi. Follow akun ini biar next time gampang kalau ada info-info terbaru. Oke. Follow dulu ya, baru aku bahas topik A. Nah ini maksa ya, Esa ya. Jadi orang nggak follow juga. Balik lagi, jangan minta seseorang melakukan A dulu, baru B dulu, baru kita bahas. Kecuali gini, kamu mau gini ya, paksaan itu bisa kita kasih sebagai iming-iming. Misalnya, coba aku mau keluarin promo hari ini, tapi kalian follow dulu. Yang belum follow nggak akan bisa dapat promo. Nah itu baru, itu pancingan. Ya beda lagi, bukan paksaan. Tapi kalau perkara kita yang mau jelasin, kita yang BU, kita yang mau jualan, tapi orang yang disuruh follow dulu, ya udah, nggak akan ada yang follow gitu. Yang butuh info lebih lanjut seputar diabetes, DM aku ya. Oke. Jangan lupa follow untuk dapat notifikasi
Kalau hostnya lagi live seputar gagal ginjal, oke. Sebelum berakhir live, guys jangan lupa follow untuk penjelasan lanjutan. Mengupayakan jarang sakit ke depannya, oke. Teman-teman, apa yang sudah saya sharingkan tentang keluhan kesehatan dan solusinya, jika teman-teman mau konsul bisa follow dan DM ya, oke. Kalau teman-teman butuh informasi lebih lagi tentang darah tinggi, boleh DM atau WA aku, oke. Ada lagi? Yang lebih apa ya, yang lebih lengkap gitu, biasanya apa? Kalian lebih senang nonton live saya siang atau sore? Oke, ini minta masukan ya. Oke, ini oke banget sih. Oke teman-teman, aku akhiri live 5 menit lagi ya. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut, langsung DM aku ya. Dan jangan lupa follow akun ini biar pas aku live ada notifikasi masuk di TikTok teman-teman. Oke, that's good. Miss boleh nggak nyantumin nomor WA call to action di konten atau live? Nah ini ya udah kelewatan materinya. Boleh, yang penting di checklist disclosure konten. Kalau nggak tahu disclosure konten pasti kena pelanggaran. Kalau udah kelewatan berarti nggak usah cantumin karena udah kelewatan materinya. Kalau teman-teman mau info selanjutnya silakan DM aku, oke. Buat yang butuh nutrisinya saya kasih gratis ongkir dan bimbingannya khusus yang ikutin live saya aja, oke. Jadi orang nyimak tuh ya, jadi orang nyimak yang tadinya mau udahan terus jadinya ikutan nyimak dulu karena ada gratis ongkir dan bimbingannya. Oke, that's good, Kak Vio. Lanjut. Kalau kamu mau tanya-tanya lebih detail silahkan WA saya, oke. Halo Miss, saya mau tanya, sehabis live banyak yang follow saya dan banyak yang nonton. Dan banyak bertanya pas di live. Setelah selesai live, boleh nggak saya kirim pesan di aplikasi TikTok ke mereka yang aktif bertanya saat live? Boleh, boleh banget ya. Itu memang memang begitu caranya, Kak. Memang begitu caranya. Makanya gini, kemarin saya kena pelanggaran. Kalau kamu chatnya itu adalah broadcast, misalnya, biasanya gini, orang-orang AFC tuh nggak mau repot. Halo, saya A, saya adalah distributor resmi AFC. Saat ini saya sedang bla 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 bla, hubungi saya nomor WA bla 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 bla. Itu template dikopas ke 1.000 orang. Ya kena pelanggaran, itu namanya apa? Ya namanya broadcast, spam. Bukan chat. Kalau chat gini, "Hai Kak," orang bales, "Oh iya Kak, tadi nonton live aku ya Kak?" "Iya betul Kak, tadi seru banget sharingnya." "Oh gitu." Kak, kalau ini kan dua arah diskusi, nggak akan dianggap spam gitu loh. Emang capek bales satu-satu, tapi yang namanya juga DM, chat, ya, untuk diskusi, bukan untuk broadcast. Ya kalau kamu broadcast kagak mau repot ya kena pelanggaran gitu loh. Yang mau ngobrol soal masalah pencernaan lebih lanjut bisa DM atau WA ya, bisa follow biar nggak dapet notif. Kalau aku lagi live, nah kan nggak dapet notif tuh. Makasih ilmunya Miss, alhamdulillah berhasil meroket lagi setelah capek pelanggaran mulu, mantap, gaspol. Bagi kamu yang serius mau konsumsi nutrisinya lanjut WA saya ya, oke. Ada juga yang kena pelanggaran gara-gara DM orang yang nonton di live. Ya karena udah kebaca, nggak perlu kamu kasih tahu chat kamu apa, aku udah tahu. Chat kamu adalah template, ya satu chat, kamu chat ke semuanya, kamu kopas 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 doang, bukan kamu tulis manual satu-satu satu-satu sesuai sama conversation. Kalau satu chat dikirim ke semua, ya itu namanya spam. Makanya kena pelanggaran gitu loh. Nggak perlu kamu kasih tahu isi chatnya apa, aku udah tahu. Udah kebaca, ketaker, tau gak ketaker. Yang mau lanjut konsul jangan lupa follow dan DM. Khusus 5 orang aja ya. Yuk cepetan. Oke, good. Jadi gini, sebelum kamu DM, suruh orang follow dulu. Karena kalau dia belum follow, DM itu bisa cuma satu kali kirim doang. Ya, terus kalau misalnya dia nggak accept DM-nya, kalau dia nggak accept DM-nya, ya kamu nggak bisa DM lagi, ya kan? Pawang dilawan, udah ketaker warga-warga AFC mah udah ketaker, aku udah tahu ya ketikan kalian tuh apa tuh aku udah tahu. Yang mau tahu nutrisi si biru dan si ungu lebih detail bisa lanjut DM. Oke, good. Aku ngomong sendiri mulu nih. Apa nih? Coba.
Teman pakai tap tap love dong, gimana? Aku ngomong sendiri mulu nih. Nah ini ya Esa ya, yang bikin kamu capek, yang bikin kamu frustasi adalah kamu maksain orang gitu. Orang lama-lama makin ke sini market itu berubah. Kita yang butuh orang, terus tapi kita yang maksa orang, ya kan? Jadi jangan hilang-hilangan. Kamu zoom lagi Esa, karena udah nggak bisa ya. Kan orang tahu kita yang jualan. Orang tuh maunya sekarang nonton ya udah terima beres gitu. Jangan udahlah kita cari pembeli, pembeli yang disuruh tap tap love gitu kayak lah lu yang butuh gue yang suruh tap tap love nggak mau, kecuali ya itu tadi harus ada benefitnya. Coba, aku pengen kasih nih gratis ongkir seluruh dunia dan akhirat ya. Kalau tap love-nya tembus 50.000 tap love. Kalian tap love sampai 50.000 tap love, aku keluarin nih gratis ongkir dunia dan akhiratnya. Ayo buruan. Nah, jadi gitu. Ya. Terus misalnya kamu mau keluarin apa? Aku kasih nih misalnya promonya ya kan. Tapi aku tunggu dulu nih tembus 20.000 tap love baru aku keluarin promonya gitu. Jadi itu hanya buat iming-iming. Buat kalian yang tidak punya bonus apapun, ya nggak bisa nyuruh orang tap love mau ngapain gitu. Coba lihat orang yang berdagang. Mereka pun nyuruh pembeli tap love itu karena mau ngeluarin voucher-voucher potongan diskon. Makanya mereka tap love. Kalau enggak ya enggak. Nggak ada yang tap love juga. Standby ya di live aku, kita nggak cuma sharing seputar kesehatan ginjal, tapi akan ada solusi kesehatan lainnya juga. Yang mau konsul lebih lanjut di DM juga boleh banget ya. Oke. Sawer paus dong, lu nyanyi dulu no, duet sama Pinkan Mambo tuh. Ya, baru ntar gue sawer paus, digituin ntar. Boleh nggak blokir orang pas live? Karena komentarnya nggak bagus, boleh. Boleh, boleh. Ya, boleh banget, aman. Ada lagi? Ini kayaknya sisanya nggak pernah live streaming ya. Giliran konten banyak yang ngasih call to action. Giliran live streaming nggak ada. Coba yang lain pasti nggak pernah live streaming. Kalau nggak ada lagi kita masuk ke Q&A aja. Jadi karena ini sesi terakhir ya, Zoom-nya masih belum bisa live akunnya. Oke, karena ini sesi terakhir Zoom-nya, jadi biar kita banyakin Q&A-nya aja, biar banyak diskusinya. Tap tap love dulu nanti aku pilih yang beruntung buat giveaway. Oke. Jadi kayak gitu ya Esa ya. Jadi kita kasih kasih iming-iming tapi mereka tap love. Nah, baru it works. Kalau enggak ya ngapain mereka pegel-pegel, udah gue yang beli, gue yang tap love, capek bener gue gitu loh. Stres karena PL terus. Ketebak lagi deh. Belum boleh miss akunnya. Belum bisa call to action pas live. Nggak ada penonton. Nggak ada penonton karena kamu bengong. Kan udah dibahas kemarin ya. Live streaming itu kita sesi Zoom-nya sampai 6 sesi tuh kemarin. Saya lebih suka live miss daripada bikin konten. Lebih cepat dapat followers. Ya, karena live streaming itu kan diskusi langsung dua arah sama penonton. Jadi kita nggak perlu mikirin angle konten penonton tuh butuhnya apa, tapi karena kita bisa komen langsung, bacain komentar langsung penonton, jadi kita tahu nih butuhnya tuh mereka apa. Saya lebih suka Miss, bukannya kalau kita ngomong mau giveaway bisa kena pelanggaran. Enggak lah. Itu kalau konten keranjang kuning ya. Konten keranjang kuning itu nggak boleh giveaway. Pengen konten tapi takut ditanya nggak bisa jawab. Kalau konten justru kalau ditanya, jawabnya kan nggak langsung, kecuali live streaming. Teman ada tuh kena mulu pas sering kasih giveaway, harusnya enggak ya. Saya kaget pernah live sampai 700 penonton Miss, udah dan closing 28 box tuh kan. Gokil. Yang rajin tap-tap love aku kasih gratis ongkir. Mantep kan? Tambahin yang rajin tap-tap love aku kasih gratis ongkir dunia dan akhirat gitu. Baru join ada recording yang live streaming sebelumnya, nggak ada Kak ya. Nanti kita tunggu kabar AFC selanjutnya. Habis ini teror Niko ya.
Ayo panik, kapan kita Zoom Miss konten lagi? Kita Zoom TikTok lagi, ketinggalan nih, kemarin ketinggalan gitu ya. Karena ini akan di-review dulu Zoom terakhir ke-10, apakah kalian rajin ngikutin? Apakah yang nonton webinarnya nih banyak atau enggak? Kalau sedikit di-stop aja, artinya kalian nggak ada yang mau belajar gitu kan. Apakah kalian praktekin? Apakah ada efeknya atau enggak gitu loh. Kalau nggak ada efeknya udahan aja gitu ya. Langsung masuk surga Firdaus yang rajin tap-tap love. Berarti jika mau live streaming harus menguasai ilmunya, topiknya yang mau disampaikan. Betul. Coba kita mau open mic dulu ya, kita Q&A langsung aja biar bisa langsung tanya di open mic ya. Aku kasih pertanyaan seperti biasa, cepet-cepetan ngetik ya. Aku kasih pertanyaan biasa matematika, kalian di kolom chat sini yang jawabannya paling benar dan paling cepat masuk ke kolom chat aku, ke laptop aku, itu yang boleh open mic. Yuk, siapin jarinya. Pertanyaannya adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Ada Arsya AFC. Bentar, aku open mic dulu. Ini kenapa pas hari terakhir rame sampai 306 orang. Arsya. Oke, silakan. Mana Arsya? Ya, Selamat malam, Miss Konten. malam. Nah, Arsya mau nanya, kan Arsya baru bikin lagi nih, Miss, apa namanya, khusus untuk yang lawan kanker yuk. Nah, di situ followernya baru kecil, Arsya belum bisa live streaming. Nah, Berapa gimana nih followersnya berapa? supaya, kayaknya masih 28 deh. Oke. Nah, gimana caranya supaya bisa tembus sampai 10K gitu, Miss? 10K kebanyakan, live streaming mah Kebanyakan 1000 ya? udah bisa. Bukan, apa namanya, followersnya bisa bagus, kemudian Oke, juga terus views-nya juga banyak setiap konten gitu. oke. Kamu nonton Tips-tipsnya ini Zoom webinar kamu keberapa? aku yang pertama juga ikut, suka Heeh. nonton juga, suka ikutin Miss Konten juga. Oke, jadi Mhm. gini, jawaban dari pertanyaan kamu adalah jawabannya dari Zoom pertama sampai jam 10. Ya kan pertanyaan kamu gimana Mhm. caranya supaya cepat 10.000 followers? Itu jawabannya adalah dari Zoom pertama aku sampai hari ini. Itu jawabannya semuanya gitu. Jadi bukan ya udah ini aja, itu aja gitu. Kalau mau jawaban cepat ya udah cari sensasi aja karaokean di pinggir jalan gitu kan. Ya tapi kan enggak ya. Tapi untuk naikin engagement yang pertama konten, yang kedua live streaming gitu ya. Seperti materi yang dari Zoom awal pertama sampai Zoom ke-10 hari ini gitu. Nah, itu harusnya harus konsisten gitu ya, Miss ya. Per Iya, hari dipraktekin. apa namanya, harus upload 3 gitu ya, Miss. 3 mah udah nggak laku sekarang. 3 sehari kamu upload 3. 1 menit, 1 menit, 1 menit. Masa dalam 24 jam kamu cuma kerja 3 menit? Ngapain kamu sehari kerja 3 menit? Oh gitu ya, Miss. Berapa, Miss, Mm-mm. jadinya? Kamu sehari upload 10 aja cuma 10 menit kamu sehari kerja. Masa mau 10.000 10, followers Miss. kerja Wah, cuma 10 keren, Miss. menit? Oke deh, Miss ya. Dicoba dulu 5 dulu kali ya. 5 cuma 5 menit sehari kerja. Ya. Itu pertanyaan pertama. Kalau yang pertanyaan kedua, eh, gimana supaya apa namanya tuh live-nya itu nggak kena pelanggaran? Nah, Nah, itu itu mungkin udah udah ada pernah di Zoom dibahas. pertama itu. Cuman kadang-kadang mulutnya ini loh Miss suka nakal. Gimana ya? Misalnya apa namanya nggak semudah itu ternyata ya Miss ya. Ya. Misalnya kita misalnya tiba-tiba kelontar aja misalnya ada gak di sini pengen mengalami kesehatan atau mengalami perbaikan kesehatan. Nah, tiba-tiba Hmm. udah mulai tuh ada aja gitu misalnya kita salah ngomong gitu. Hmm. Udah tuh kena pembatasan mentok di situ Hmm. misalnya views-nya tadinya cuma ada 100, nah itu nggak bisa Hmm. nambah lagi. Ya, oke. Mhm. Makasih, Miss. Oke. Jadi gini, yang pertama ya, untuk bisa naikin followers ada juga nggak yang akunnya followers-nya masih sedikit yang karena mulai lagi dari akun baru, ada juga? Coba, berapa banyak? Ada juga?
Saya. Jadi gini, kalau mau followers kita naik, ya udah tinggal bikin konten yang memang relate sama target audiens. Biasanya akun-akun yang jarang yang bukan yang jarang, yang susah banget naik adalah akun yang niche-nya banyak, yang semua penyakit diborong. Nah, itu adalah akun-akun yang akan susah naik. Karena kita nggak specifically fokus di satu penyakit. Jadi orang nggak relate gitu loh. Semakin kita fokus ke satu penyakit, semakin orang relate, semakin gampang terbaca sama TikTok. Oh, ini tuh target audiensnya dia. Besok-besok disebarin lagi ke target audiens yang sama. Tapi semakin kita acak-acak akun kita dengan niche yang berbeda-berbeda, semakin TikTok itu susah mendeteksi ini mau disebarin ke siapa lagi, kemana lagi. Akhirnya nggak disebarin kemana-mana. Makanya aku selalu bilang, pilih satu penyakit yang memang spesifikly kalian mau bawain, supaya kalian juga nggak susah, kalian juga nggak repot, naikin akunnya juga gampang. Kalau kalian udah menguasai satu penyakit, kalian juga lebih relate lagi, bisa baca audiens, ya udah akunnya juga rame. Jadi konten yang winning itu, konten yang memang rame itu adalah konten yang relate sama audiens. Kalau selama ini kalian bikin konten nggak pernah tembus banyak, nggak pernah rame, berarti kalian nggak pernah tahu posisi si penderita gitu loh. Kalau misalnya kita bahas kayak tadi kan akunnya kan kanker. Terus kita tahu nggak sih sebagai penderita kanker tuh apa sih hal yang paling relate? Nah, itu harusnya rame. Kalau nggak rame berarti kamu nggak tahu. Nggak tahu angle dari si penderita kanker itu apa. Apa yang paling dibutuhkan sama si penderita kanker. Ya kan? Setelah bahas satu macam aja jadi rame. Ya karena itu yang ditandain sama TikTok. Oh, berarti ini target audiensnya adalah para penderita kanker. Besok-besok kita bikin konten, dia udah ngebaca. Oh, ini target audiensnya ini, target audiensnya ini. Ya, tapi kalau misalnya kalian ganti-ganti, besoknya TikTok juga bingung lagi nih mau disebarin kemana, sebarin ke siapa, akhirnya nggak disebarin kemana-mana, gitu loh. Jadi akun yang memang specifically satu akun, ketika bikin konten rame, ya udah, itu pasti akan gampang naik gitu. Makanya harus relate sama target audience. Intinya cuma satu, konten yang rame adalah konten yang relate sama target audience. Semakin relate sama target audience, gampang naik akunnya, gampang naik followersnya. Itu aja. Dan kita tuh akan diinget terus sama si audiens kita. The niches, the riches. Udah orang mau beli sama kita lagi, sama kita lagi, sama kita lagi. Jadilah spesialis di bidang itu, nggak ada lawan. Gitu loh. Jadi kalau kalian terlalu banyak mencrok, 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 ya udah lawan kalian semua. Tapi kalau kalian spesialisasi di satu bidang, di satu penyakit, ya udah orang akan percaya gitu. Jadinya misalnya ada keluhan gagal ginjal, oh gue belinya sama ini aja nih, kayaknya gagal ginjal gue lebih cocok sama gejalanya si A. Ya, misalnya 1.000 member AFC bahas gagal ginjal, tapi kan pasti gejalanya beda-beda. Nah, si pasien ini, si calon pembeli ini, dia akan memperhatikan gagal ginjal mana yang gejalanya mirip sama dia. Jadi, nggak usah khawatir gitu. Atau dia akan memperhatikan audiens, bukan audiens, si kreator mana yang kayaknya cocok sama dia gitu. Kepribadiannya kah, cara pembawaannya kah, kalau di live streaming kayaknya lebih cocok ngobrolnya sama yang mana, diajak konsultasinya lebih enak yang mana gitu. Ya, kebayang ya. Jadi bikinlah satu satu konten yang memang relate banget sama audiens. Terus kalau ditanya sehari berapa konten? Satu konten itu 1 menit. Masa lu mau kerja sehari 1 menit doang? Ya kan? Tapi cita-cita maunya 10.000 followers. Jangan. Sehari konten 5, ya berarti kan cuma 5 menit. Ini kan kita bahas lagi belum bisa live streaming. Beda lagi kalau udah kepotong sama jam live streaming. Selama nggak bisa live streaming, bombardir di konten gitu loh. Ya, konten sehari 10, lu kerja tuh sehari cuma 10 menit. Masa sehari 10 menit mengeluh? Ya kan? Paham kan? Ya, jadi nggak mungkin gitu. Kecuali, ya nggak bisa lah sehari 10, orang sehari juga live streaming 4 jam, oke lah. Karena kepotong live streaming. Ini kan pembahasannya adalah belum live streaming. Masa sehari 5 konten aja 5 menit? Udah heboh gitu kan. Kerja di mana? Sehari 5 menit itu kerja di mana? Nggak ada. Ya, jadi dikejar. Balik lagi. Orang yang tidak terburu-buru sama targetnya adalah ya udah aja gitu. Balik lagi kan, kalian punya target nggak? Target rank di bulan ini apa? Toreda ya kejar. Terus hari berapa kontennya? Ya tergantung, lu kurang closingnya berapa. Kalau kurang closingnya 20 ya kejar 20. Sehari satu minimal closing. Terus kontennya berapa sehari? Sampai closing satu sehari, titik. Kan belum bisa live streaming, ya kan? Besoknya lagi kontennya berapa? Sampai closing satu lagi, titik.
Ya, kebayang ya? Jadi apa? Patokannya rank-nya. Yang live streaming juga gitu. Sehari live streaming berapa minimal? Nggak ada minimal. Target lu apa? Masa nggak punya target? Ya kan? Oh, pengennya dapet trip kemana nih? Ya udah kejar berapa poin tripnya. Berarti sehari harus closing berapa? Sehari 2. Ya udah live streaming sampai closing 2. Kalau belum closing 2, jangan dimatiin live streamingnya titik. Gimana? Katanya mau jalan-jalan, ya kan? Belum closing 2 udah dimatiin tuh live streaming. Tapi udah 2 jam. Lah, nggak ada urusan. Baru 2 jam live streaming belum closing. Nggak ada urusan sama durasi jam tuh nggak ada hubungannya. Closingnya closing, durasinya durasi. Ya, paham ya? Sama kayak prospek orang, sehari prospek berapa? 10. Terus kalau udah 10 prospek nggak closing, udahan ya? Enggak, kejar lagi sampai targetnya berapa closing di hari itu. Sehari closing 10, ya udah kejar gitu loh. Ya, jadi nggak ada minimal live streaming berapa jam, closing berapa target, gitu loh, ya. Nggak ada. Yang lain nih teman-teman AFC nih 1,5 jam aja udah cukup. Tapi yang datang di live dikit banget, kan udah dibahas kemarin biar gimana live-nya rame. 6 sesi live streaming masih mengeluh tapi yang nonton dikit, kan udah diajarin gimana live yang nonton banyak. Ya. Tadi yang kedua, apa tuh tadi pertanyaannya? Yang kedua, saking salfoknya sama pertanyaan sehari berapa konten. Makanya konten tuh jangan bikin konten nih. Tanda-tanda gagal ginjal yang terjadi pada tubuh Anda. Nah, udah nih 1. Editnya 6 jam. Cari sound effect-nya 7 jam. Cari lagu viral tingtung-tingtungnya 12 jam. Ya nggak kekejar sehari 5 konten. Lagi udah nggak zaman yang begitu kan udah dibilang. Ngomong satu menit nih kan, durasi 1 menit 1 konten. Ya ngobrol gitu, kayak ngobrol. Ada nggak sih guys yang ngerasain kalau pas lagi ginjal kita tuh kumat nih rasanya, itu kayak sampai ke migrain-migrain, apa cuma gue doang? Ada juga nggak sih yang kayak gitu? Plus sama kalau makan pisang, aneh banget ya. Padahal katanya kan buah kan bagus ya. Ada juga nggak sih yang ngalamin? Coba deh tulis di kolom komen deh. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ada yang tahu nggak sih? Selesai 1 konten. Semenit. Makanya jangan kejadulan, bangun udah 2026. Kan makanya udah dibahas kemarin. Cara bikin konten di 2026. Semakin lama ngedit, semakin views mentok 100. Nah, rasain. Habis itu udah capek. TikTok nggak adil. Ih, nyari adil di TikTok. Ya, bangun. Bikin konten 1 menit. Berapa menit bikin konten satu? Satu konten berapa menit? 1 menit. Nah, oke. Oke, isi absen bener juga. 1 menit. Jadi jangan pelit-pelit, yang pada belum bisa live streaming, justru hajar kontennya. Supaya apa? Supaya bisa cepet-cepet live streaming. Katanya pada mau nge-rank, gimana sih? Kejar rank? Push rank, push rank. Tadi pertanyaan kedua apa lagi tuh? Sampai lupa. Bentar ya, link absen dulu nih, penting. Tidak absen tidak boleh bertanya. Makasih loh udah diingetin. Nah, absen dulu tuh di kolom chat ya. 60 detik, iya. 1 konten 1 menit bikinnya. Jangan 7 hari 7 malam dicari lagu viral. Nggak ada urusan lagu viral mah. Nggak ada urusan. Nggak bikin closing, ya kan. Bertele-tele, views malah makin dikit. Miss orang Bekasi ya, aduh nggak punya paspor kak.
Nggak nyampe kita nih, nggak tembus Bekasi nih kita nih. Saya pernah lagi rajin live, tapi kendalanya dengan sinyal tidak stabil. Boleh resepnya dong, Miss, biar tidak mental terus live-nya. Sejujurnya nih ya, sejujurnya pindah rumah. Nih kalau masalah sinyal, ya kan? Kalau masalah sinyal, ya aku juga bisa berbuat apa? Nggak ada tips, susah ya. Bener, ya ganti provider aja sih. Kalau nggak mau ganti rumah, ganti provider sih, bener. Ganti SIM cardnya ganti, berarti kealingan tuh towernya. Udah absen semua? Udah absen semua? Kita mau lanjut Q&A lagi. Kita habiskan Q&A malam ini ya. Oke. Oke, yuk. Miss Konten punya provider kali ya. Lah, aku ordal. Nggak tahu dia. Yuk, kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang ikutan mengetik khusus yang punya pertanyaan. Yang nggak punya pertanyaan nggak usah ikutan mengetik ya. Khusus yang mau bertanya ke aku aja. Pertanyaannya, 500 kurang 1. 500 kurang 1. 499 ada Ami. Bentar, aku open mic.